Halo, assalamualaikum. Masih jalan-jalan sama mami di sini. Sambil dengerin cerita berikutnya ya. Ajin membeku di dalam hatinya, sangat sedikit orang yang tahu identitas sebenarnya dari Bos Zeng, dan dia adalah salah satunya. Awalnya, Wan Tianpeng tidak membiarkan dirinya berbicara, tetapi Ajin tidak ingin berbohong kepada Sen Lang. Dia melirik Sen Lang, dan menghela nafas, ya. Ajin tidak mengatakan siapa Bos Zeng, pintu ruang penyimpanan tiba-tiba tertutup, dan terdengar suara rantai berputar. Akhirnya terdengar bunyi klik, dan tidak ada gerakan sama sekali. Bos Zeng, banyak hal telah dilakukan, dan Sen Lang telah dikunci di gudang es di ruang penyimpanan. Di luar pintu besi ruang penyimpanan, seorang pria berjas putih dan bertopeng seperti dokter berjalan keluar sambil berbicara dengan ponsel. Apakah kamu yakin tidak ada yang bisa membuka pintu ruang penyimpanan itu sekarang? Sebuah suara berat datang dari ujung telepon yang lain, dengan nada main-main dan kegembiraan. Saya yakin, Bos Zeng, Ajin juga terkunci di dalam, dialah satu-satunya yang bisa membuka pintu, pintunya tidak bisa dibuka dari dalam, tapi hanya bisa dibuka dari luar. Bagus sekali, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Terus menunggu di sana. Jangan salah, aku ingin 100% yakin bahwa Sen Lang mati membeku di sana. Ngomong-ngomong, atur suhu gudang es ke level terendah, cepat bekukan anak itu sampai mati. Zeng Zihao tidak lupa menambahkan. Oke, Bos Zeng, saya mengerti. Dokter berjas putih menutup telepon dan berjalan menuju ruang pengatur suhu. Di suite mewah di hotel tertentu, Zeng Zihao sedang duduk di sofa, wajahnya penuh kegembiraan. Sial, kupikir anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Itu bukan karena aku, berani melawanku berarti mencari kematian. Haha, hebat, anak ini akhirnya akan mati. Zeng Zihao tertawa liar. Zeng Zihao telah memeriksanya dalam beberapa hari terakhir. Ternyata orang yang menghancurkan bentengnya berulang kali adalah Sen Lang. Mengetahui hal ini, Zeng Zihao secara alami sangat marah. Sen Lang menyebabkan dia kehilangan hampir beberapa ratus juta, dan bahkan menyelamatkan Liu Qingyi, sandera terakhir kali. Zeng Zihao memang sangat cerdas. Dia memikirkan cara untuk menghadapi Sen Lang, dan menemukan bahwa Sen Lang sedang mencari sumber ginjal untuknya. Ibu seorang wanita. Zeng Zihao benar-benar memimpin dan mengirim mata-mata ke rumah sakit, dan segera menemukan sumber ginjal yang bisa ditandingi oleh Ibu Lin. Tanpa diduga, banyak hal menarik telah ditemukan, misalnya, Li Fei sebenarnya membantu Sen Lang, dan Yuan Ye, si bodoh, tidak tahu. Zeng Zihao dengan hati-hati merencanakan trik ini untuk membawa serigala ke dalam ruangan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Sen Lang akan melompat dengan sempurna. Setelah 1 atau 2 hari di gudang es, Sen Lang pasti akan mati. Bahkan tidak 1 atau 2 hari, 1 jam sudah cukup. Wan Tianpeng sedang duduk di satu sisi sofa sambil meminum anggur yang menyesakkan. Meskipun Sen Lang telah melakukannya, dia membuang Ajinnya dengan sia-sia. Ajin telah bersamanya selama beberapa tahun, dan seseorang setia padanya. Kali ini, untuk berurusan dengan Sen Lang, dia mengorbankan jenderalnya yang paling terpercaya, yang membuat Wan Tianpeng sangat tidak senang. Saudara Tianpeng, jangan sedih. Ajin hanya master bintang 3. Ketika kita menjadi lebih berkembang di masa depan, tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan 10 atau 8 di level Master Bintang 3. Zeng Zihao melangkah maju dan menepuk pundak Wan Tianpeng. Yah, layak untuk menggantikan bintang jahat Sen Lang. Anak ini Sen Lang terlalu mengancam kita. Ada apa? Jin kaget saat melihat pintu besi ruang penyimpanan tiba-tiba tertutup.
Ekspresi Shen Lang juga berubah, dan ketika dia melihat ke belakang, pintu besi dari ruang penyimpanan tertutup rapat. Pintu ini terlihat berat dan berat. Jika tidak dimanipulasi oleh manusia, tidak mungkin menutupnya dengan mudah. Jelas ada seseorang yang mengoperasikannya. Shen Lang tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia meraih leher Ajin seperti kilat dengan kedua tangannya, dan berkata dengan ekspresi muram, "Berhentilah bermain-main dan buka pintunya dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." Ajin tampak ketakutan, dan bergumam di mulutnya, tidak mungkin, pintu ini hanya bisa dibuka dari luar. Hanya saya yang bisa membukanya. Bagaimana mungkin seseorang mengunci saya? Tidak mungkin. Mungkinkah itu Bos Zeng? Sial, aku sudah mendung, teriak Shen Lang dan membuang Ajin. Kita terkunci di dalam, mata Ajin melebar, memegangi kepalanya, dan tiba-tiba dia tersungkur di tanah, seolah tersesat. Shen Lang mengerutkan kening, dengan cepat melangkah maju, dan membanting pintu besi beberapa kali. Wajahnya tiba-tiba tenggelam. Ketebalan pintu lebih dari 20 cm, dan hampir tidak mungkin untuk membukanya secara paksa. Bahkan di masa kejayaan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa melakukan ini. Hei, jangan repot-repot, Ajin melirik Shen Lang dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Bagaimanapun, dia sudah mati. Ajin tampaknya tidak lagi takut pada Shen Lang, dan mencibir. Pintu ini secara khusus terbuat dari paduan terkuat, paduan setebal 20 cm, dan seluruh pintu berbobot 2 atau 3 ton. Sistem penguncian pintu canggih yang hanya bisa dibuka dari luar, dan Ajin jatuh ke tanah tanpa daya, dan tersenyum pahit. Hanya sidik jari saya yang bisa membuka pintu pengaman. Kita hanya bisa menunggu di sini untuk mati. Hahaha. Saya tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya, saya masih akan dijual oleh Wan Tianpeng. Persaudaraan apa? Omong kosong. Kamu bilang hanya kamu yang bisa membuka pintu ini. Ekspresi Shen Lang berubah, mengatakan bahwa bahkan jika seseorang datang untuk menyelamatkan, pintunya tidak bisa dibuka. Itu benar, Ajin jatuh ke tanah, tidak tahan dingin untuk sementara waktu, dan seluruh tubuhnya menggigil. Sial, bahkan jika seseorang benar-benar datang untuk memecahkan kata sandi, itu tidak akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Suhu di sini bisa serendah minus 40 derajat, dan itu tidak akan bertahan lama untuk orang. Ho, kali ini benar-benar mati. Ajin mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan melihat bahwa tidak ada sinyal sama sekali. Dan dia menyusut di sudut seperti anjing mati dan menggigil. Apakah Bos Zeng ini tahu bahwa saya akan datang? Shen Lang sangat muram. Jika rangkaian hal ini dirancang oleh pihak lain, maka pria bernama Bos Zeng benar-benar berbahaya dan licik. Bagaimana aku tahu? Tapi otak bajingan Zeng itu jauh lebih pintar daripada orang kebanyakan. Ajin bersin dan menggigil kedinginan. Di musim panas, dia biasanya memakai lebih sedikit pakaian. Selain itu, dia baru saja mengendarai sepeda selama lebih dari 1 jam. Dia dilempar, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Es ruang bawah tanah tiba-tiba tak tertahankan. Sekarang musim panas, dan baik Shen Lang maupun Ajin tidak mengenakan apapun. Shen Lang tetap mengenakan jas, dan Ajin sangat sedih. Sebelumnya, karena dia terlalu lelah, dia hanya melepas kaos lengan panjang. Namun, Ajin juga seorang seniman bela diri. Kebugaran fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa, dan dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Ajin duduk di sudut, meringkuk, menatap botol dan toples di kotak di sekitarnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ho, aku membantu Wan Tianpeng memotong ratusan ginjal, dan aku tidak bisa memikirkan akhirnya, aku hanya bisa menemani hal-hal ini. Sungguh pembalasan." Mata Shen Lang menciut dingin,
dan Ah Jin ini sepertinya juga tidak mengetahuinya. Tidak diketahui apakah dalang di belakangnya adalah Wan Tianpeng atau Bos Zeng. Shen Lang diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa setelah dia keluar, dia pasti akan membunuh kedua orang ini dengan tangannya sendiri. Embusan angin dingin bertiup, dan Shen Lang tidak merasa terlalu dingin. Kekuatan fisiknya jauh lebih tinggi daripada orang biasa, dan kemampuannya untuk menahan dingin secara alami sangat kuat. Namun, tinggal di tempat hantu ini untuk waktu yang lama, tidak peduli seberapa kuat fisiknya, itu tidak akan bertahan selama 1 atau 2 hari. Sebelumnya, sang master membiarkan dia tinggal di gudang es untuk menekan kegelisahan Qi sejatinya, tetapi sekarang hal itu telah terpenuhi secara tidak sengaja. Bahkan Shen Lang tidak bisa tinggal di gudang es untuk waktu yang lama dalam sehari. Setidaknya 1 atau 2 jam di tengah untuk beristirahat untuk memulihkan suhu tubuhnya, daripada tinggal di gudang es seperti ini. Menyentuh pintu logam berat tebal yang tertutup, Shen Lang menghela nafas diam-diam, bahkan jika dia menembus batas, pukulan terkuat tidak akan mampu mengguncang pintu. Dia adalah manusia, bukan dewa. Diperkirakan hanya orang tua yang telah melangkah ke ranah seni bela diri yang bisa melakukan ini. Singkatnya, tidak mungkin untuk keluar dari dalam, dan satu-satunya cara adalah mengandalkan orang di luar untuk menyelamatkannya. Shen Lang mengeluarkan teleponnya dan melihatnya, tetapi tidak ada sinyal. Jangan lihat, ada banyak hantu di ruang bawah tanah, dan itu di pinggiran kota. Tidak ada sinyal sama sekali. Kamu hanya bisa menunggu untuk mati. Ah Jin mencibir, berbicara dengan suara yang jauh lebih rendah. Begitu dingin sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Shen Lang mencibir, itu juga kematianmu. Tidak sesederhana itu ingin aku mati. Mengambil ponselnya dari tangannya, Shen Lang memutar nomor. Meskipun ponsel tidak memiliki sinyal, ponsel Shen Lang berbeda dari ponsel orang biasa, tidak ada sinyal untuk menghubungi orang lain, tetapi ia dapat menghubungi saudari junior. Ponsel Shen Lang memiliki chip pemancar sinyal yang dibuat oleh Yi Lian. Dimanapun Anda berada di dunia, bahkan di kutub utara dan selatan, Anda dapat menghubungi Yi Lian. Menghubungi nomor dan dengan cepat terhubung. Kakak senior, mengapa kamu bebas meneleponku? Suara jernih Yi Lian datang dari ujung telepon yang lain. Setiap kali dia ingin menelepon Shen Lang, dia khawatir dia akan diganggu, jadi dia tidak berani menelepon selama ini. Shen Lang berkata dengan nada meminta maaf. Jangan minta maaf, Xiao Lian, aku dalam sedikit masalah sekarang, dan aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Ah Jin di sudut membuka dagunya, tidak percaya bahwa Shen Lang masih bisa menelepon. Kakak Lang, ada apa denganmu? Yi Lian bertanya dengan prihatin ketika dia mendengar bahwa nada bicara Shen Lang salah. Shen Lang berbicara dengan cepat dan memberitahu Yi Lian apa yang terjadi. Apa, Saudara Lang? Kamu terjebak di gudang es? Bagaimana kabarmu sekarang? Bajingan mana yang melakukannya? Aku akan membunuhnya untukmu. Yi Lian tiba-tiba menjadi bersemangat. Shen Lang dengan cepat menghibur. Jangan khawatir, Xiao Lian, saya masih bisa bertahan sebentar. Anda dapat membantu saya menghubungi Fajiang dari Longteng. Setelah menjelaskan beberapa kata, Shen Lang menutup telepon. Gerbang paduan ini tidak bisa dihancurkan bahkan dengan peluncur roket. Pada saat orang lain datang untuk menyelamatkan kita, kita sudah mati di dalam. Ah Jin mencibir. Shen Lang menutup telinga, duduk bersila di tanah, dan menggunakan udara dingin untuk menekan energi yang membuat marah di tubuhnya. Shen Lang benar-benar tidak bergerak, duduk di tanah dengan sedikit udara putih di atas kepalanya. Benar saja, efek di gudang es masih bagus. Shen Lang merasa bahwa energi kemarahan dan Tian jauh lebih halus, dan tidak ada rasa gelisah sama sekali.
dan itu menjadi semakin kuat di bawah tekanannya sendiri. Shen Lang merenungkan bahwa setelah berkultivasi di gudang es untuk jangka waktu tertentu, kondisinya dapat mencapai puncaknya, dan kemudian dia akan menerobos ketika saatnya tiba, dan tingkat keberhasilannya pasti cukup tinggi. Pada saat ini, Fa Jiang meniup kapal patroli di perbatasan Huahai, dan wajahnya sangat berubah ketika dia mengetahui bahwa Shen Lang terperangkap di gudang es. Sial, aku terlalu jauh dari kota Huahai sekarang, dan aku tidak akan bisa kembali dalam beberapa saat. Jangan khawatir, Saudari Yilian, aku akan menghubungi seseorang untuk menyelamatkan Brother Shen terlebih dahulu, kata Fa Jiang terburu-buru. Setelah menutup telepon, Fa Jiang dengan kesal berteriak kepada seorang petugas, cepat dan siapkan helikopter di kapal, saya sedang terburu-buru. Ya, Ketua, Fa Jiang kemudian memanggil Yang Huyu lagi, dia tahu bahwa Shen Lang dan Yang Hu akrab satu sama lain, dan buru-buru memberitahu Yang Hu apa yang terjadi. Yang Hu terkejut ketika mendengar berita itu, dan segera mengirim sejumlah besar polisi untuk menyelamatkan Shen Lang. Bai Qingyu juga mengetahui berita itu, wajahnya yang cantik berubah warna, dan hatinya sangat cemas. Suhu di gudang es itu puluhan derajat di bawah nol. Sekarang berapa banyak pakaian yang bisa dikenakan Shen Lang dalam cuaca seperti ini? Shen Lang, bisakah kamu menahannya? Bai Qingyu jarang mengalami momen yang membingungkan, jadi dia segera mengirim tim polisi kriminal dan bergegas ke pinggiran utara. Di ruang bawah tanah es, suhu tampaknya menjadi lebih rendah, seolah-olah suhunya dikendalikan secara artifisial, dan sekarang suhu di ruang bawah tanah es telah turun hingga minus 40 derajat. Apa konsep minus 40 derajat? Percikan segelas air di udara dapat dengan cepat mengembun menjadi kepingan es. Orang biasa yang mengekspos seluruh tubuhnya ke udara selama lebih dari 10 menit tanpa perawatan pasti akan mati. Shen Lang awalnya bermeditasi dengan baik, tetapi suhunya tiba-tiba turun ke level ini, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun Shen Lang adalah tirani, dia juga daging dan darah, tidak terbuat dari besi. Shen Lang berdiri dan melirik Ah Jin yang duduk di sudut, hanya untuk melihat bahwa wajahnya tertutup es putih, dan dia jelas-jelas kehilangan kesadaran. Jika bisa diselamatkan sekarang, mungkin ada cara untuk bertahan hidup. Tentu saja, ini jelas tidak mungkin, orang ini sudah mati. Shen Lang mengenakan pakaiannya sedikit lebih ketat, dan dia juga merasakan hawa dingin yang berkepanjangan. Melihat ke kiri dan ke kanan, Shen Lang berpikir bahwa tidak baik menunggu seperti ini, karena ini adalah gudang es, pasti ada ventilasi AC di sini. Mata Shen Lang menyipit, dan dia melihat sekeliling. Dengan pendengarannya yang tajam, dia dengan cepat menemukan lokasi AC. Di sudut gudang es, bahan luarnya juga terbuat dari paduan, dan bomnya diperkirakan tidak bisa dihancurkan. Sulit untuk dihancurkan, dan dibutuhkan begitu banyak usaha sehingga lebih mudah untuk mati membeku di sini. Shen Lang hanya mengambil beberapa kotak kayu dan memblokir posisi outlet AC. Angin dingin tidak lagi mengamuk, dan dia merasa sedikit lebih baik. Shen Lang menumpuk lapisan kotak di dekat ventilasi udara, menghalanginya di saluran keluar udara, dan dinding kristal es ditumpuk. Setelah melakukan ini, Shen Lang duduk bersila di samping gerbang, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang. Setelah duduk selama beberapa detik, kehangatan yang baru saja muncul di tubuh Shen Lang menghilang, dan tubuhnya juga merasakan hawa dingin yang kuat. Ini lebih dari 40 derajat di bawah nol, ini bukan lelucon. Di sebuah suite mewah di sebuah hotel, sudah lebih dari setengah jam, bocah Shen Lang itu seharusnya membeku menjadi es loli, kan? Wan Tianpeng bertanya, masih sedikit khawatir. Zheng Zihao mencibir, Saudara Tianpeng, apa yang kamu khawatirkan?
Ini lebih dari minus 40 derajat, dan membeku menjadi terak es dalam setengah jam. Wan Tianpeng juga merasa bahwa ini seharusnya terjadi, tetapi masih berkata, anak ini bukan orang biasa. Jika kita tidak memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa orang ini sudah mati, masalahnya tidak dapat disimpulkan. Saudara Tianpeng, jika kamu khawatir, kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri. Zheng Zihao tersenyum. Wan Tianpeng tidak mengatakan apa-apa. Ring ling ling. Ponsel Zheng Zihao tiba-tiba berdering. Haha, diperkirakan bocah Shen Lang sudah mati, dan orang-orangku melaporkan. Zheng Zihao tertawa bercanda, mengangkat telepon dan menekannya untuk terhubung. Hei, apa? Tanpa berbicara, wajah Zheng Zihao tiba-tiba mengeras, dan dia berteriak dengan marah, bagaimana kamu memimpin polisi ke sana? Terdengar teriakan duka dari ujung telepon yang lain. Kami juga tidak tahu, Bos Zheng, Anda harus menyelamatkan kami. Orang-orang kami masih berkelahi dengan polisi di luar. Kelompok orang di luar datang kemana-mana. Ada terlalu banyak orang, kita tidak bisa bertahan lagi. Zheng Zihao melemparkan telepon ke bubur, wajahnya penuh kabut. Ada apa? Wan Tianpeng bertanya dengan cemberut. Tinggalkan tempat ini dulu, polisi ada di sini, dan ada banyak dari mereka, kata Zheng Zihao dengan wajah tidak senang. Siapa yang membocorkan informasi itu? Mengapa catatan itu sampai ke kita? Mungkinkah Shen Lang? Kata Wan Tianpeng dengan ekspresi muram. Sebelum dia selesai berbicara, Zheng Zihao menyela, tidak mungkin, tidak ada sinyal di gudang es itu. Tidak mungkin bagi Shen Lang untuk menghubungi polisi. Wan Tianpeng memarahi, sial, itu adalah benteng yang paling penting, dan ada sejumlah besar senjata yang disembunyikan, sekarang akan diambil oleh polisi, dan kerugiannya tidak sedikit. Mengapa kita tidak mengirim seseorang ke mendukungnya? Tidak, kamu lupa apa yang terjadi terakhir kali di Westport Wharf. Kamu tidak bisa meremehkan polisi. Ada banyak kebisingan, dan kita semua sudah selesai. Zheng Zihao terlihat sangat muram. Wan Tianpeng bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata Zheng Zihao berkilauan, dan dia berkata, ayo pergi dari sini dulu, akan sulit jika polisi menemukan kita di sini. Lalu Shen Lang, Wan Tianpeng masih sedikit khawatir. Pintu paduan di luar gudang es sangat sulit dihancurkan dengan bom. Ketika polisi menghancurkan pintu itu, anak laki-laki Shen Lang itu pasti sudah menutup telepon. Zheng Zihao mendengus dingin. Oke, Wan Tianpeng mengangguk. Meskipun kerugiannya terlalu besar, tetapi mampu menyelesaikan anak ini, Shen Lang tidak terlalu mengkhawatirkan. Di luar pabrik yang ditinggalkan di pinggiran utara, sudah ada baku tembak sengit Yang Hu dan Bai Qingyu membawa sekelompok besar polisi dan Bos Zheng untuk bertarung. Suara tembakan terdengar, di luar pabrik yang ditinggalkan, petugas polisi mengenakan rompi anti peluru dan mengangkat perisai. Bai Qingyu dan Yang Hu mengepalkan pistol mereka erat-erat dan bersembunyi di luar tembok. Wajah mereka sedikit bermartabat. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ada benteng kriminal di sini. Yang Hu mengerutkan kening, wajahnya agak jelek. Jumlah pihak lain tidak terlalu besar. Aku akan memimpin seseorang untuk masuk terlebih dahulu. Bai Qingyu berkata dengan senapan otomatis di tangannya, menggertakkan giginya. Bai Qingyu, jangan impulsif. Saya belum tahu kekuatan lawan. Orang-orang Kapten He akan segera tiba. Ketika tim khusus tiba, kita akan bergegas bersama untuk menghindari korban yang tidak perlu. Bai Qingyu berkata dengan cemas, tidak, jika kamu menyeretnya, Shen Lang akan berada dalam bahaya. Setelah berbicara, Bai Qingyu berteriak, tim 2 dan 3, cepatlah bersamaku. Wajah Yang Hu menjadi sedikit jelek, ketika sesuatu terjadi pada Shen Lang. Bai Qingyu menjadi gila, jalang ini akan mati. Tim, masuk,
Yang Hu juga menggertakkan giginya dan berteriak, dan dia keluar begitu saja. Dia juga khawatir tentang keselamatan Shen Lang. Begitu suara itu jatuh, semua polisi bergegas ke pabrik yang ditinggalkan. Suara tembakan terus berlanjut, meskipun kuda Wan Tianpeng dan Bos Zeng dilengkapi dengan senjata yang sangat baik, jumlahnya tidak mencukupi dan segera jatuh satu persatu. Ada ratusan orang di pihak polisi, dan mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada Shen Lang, Yang Hu hampir mengerahkan semua pasukan polisi yang bisa